Welcome back. We are joined today by Gilbert. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Gilbert Doktorov, seorang sejarawan dan analis urusan Rusia, untuk membahas upaya pembunuhan terbaru terhadap Letnan Jenderal Rusia Vladimir Alekseyev, yang merupakan wakil kepala pertama Badan Intelijen Militer Rusia. Terima kasih telah kembali bergabung. So thank you for coming back on. Senang hati. I should have said General Alekseyev. Seharusnya saya menyebut Jenderal Alekseyev. Dia juga merupakan bagian dari tim negosiasi. Bagaimana Anda memahami upaya pembunuhan ini? Apakah ini dimaksudkan untuk menggagalkan negosiasi? Atau ini hanya upaya untuk menargetkan kepala intelijen Rusia? Bagaimana Anda menilai hal ini? Karena ini, bukan upaya pembunuhan biasa. Ini sangat signifikan. Well, everything comes together in one place. That's the United. Nah, semuanya bermuara pada satu tempat, yaitu Uni Emirat Arab. Dia adalah wakil langsung dari kepala tim negosiasi. Jadi ini merupakan serangan yang sangat langsung dan tajam terhadap tim negosiasi Rusia. Sekarang pihak Rusia mengatakan bahwa Rusia resmi, jika kita menganggap Tuan Lavrov sebagai perwujudan dari Rusia resmi, mengklaim bahwa ini adalah upaya untuk mengacaukan negosiasi, dan mungkin memprovokasi Rusia sekali lagi, seperti biasa, agar melakukan sesuatu yang drastis, yang kemudian bisa dikecam oleh komunitas dunia. Kemanusiaan progresif akan mengecam Rusia sebagai yang suka berperang dan tidak mau mengejar perdamaian. Itu adalah Tuan Lavrov yang berbicara. Saya ingin menunjukkan bahwa dalam program Vladimir Solovyov tadi malam, program Anda, terjadi sesuatu yang sangat tidak biasa. Salah satu panelis tetap mengkritik Lavrov. Hal itu hampir tidak pernah terjadi. Ia selama ini dianggap sakral, mengkritiknya sama seriusnya dengan mengkritik Putin. Biasanya tidak dilakukan secara langsung dengan menyebut nama, secara tidak langsung tentu saja. Itu selalu terjadi. Setiap kali ini, ia dikritik secara langsung. Ia berkata, tidak, ini tidak ada hubungannya dengan mengacaukan negosiasi. Ini adalah bentuk baru dari perang hibrida, dan jadi Rusia harus terbiasa dengan hal itu. Kita cukup sering berarti, 3 jenderal kita tewas sejauh ini, dan orang-orang penting lain juga terbunuh. Kita tidak memiliki keamanan yang memadai bagi orang-orang ini, dan itu tidak bisa dimaafkan. Kita juga bisa memperkirakan bahwa bahkan jika perjanjian damai ditandatangani, jenis aktivitas seperti ini akan terus berlanjut. Nah, seperti yang sudah saya katakan, tanda pertama yang mencolok dari hal ini adalah bahwa penjelasan sederhana yang diberikan oleh Tuan Lavrov sedang ditolak. Faktanya, Tuan Lavrov sendiri sedang ditolak. Dan itu merupakan bagian dari hal lain yang saya harap bisa kita bahas. Menurut pandangan saya, Tuan Lavrov sedang berada di ambang kejatuhan. Satu-satunya orang yang tampaknya tidak menyadari hal itu adalah Tuan Lavrov sendiri, yang menyangkalnya dan berlari ke setiap mikrofon yang bisa ia raih akhir-akhir ini, memberikan banyak wawancara. Semuanya hanya menunjukkan bahwa ia sedang menghadapi masalah. Tapi itu masalah yang terpisah. Mari kita kembali ke pertanyaan utama Anda. Secara resmi, Rusia hanya menuduh Ukraina. Dalam sekitar 20 menit yang dialokasikan untuk upaya rangkuman berita mingguan, News of the Week milik Tuan Kiselyov yang berdurasi sekitar 2,5 jam, 20 menit pertama sepenuhnya didedikasikan untuk upaya pembunuhan tersebut. Dan tentu saja, cuplikan video dari pelaku, orang yang menarik pelatuk, Tuan Korobat, yang dibawa kembali dari Dubai ke Moskow, di mana ia disambut oleh FSB dan segera dibawa untuk diinterogasi. Tidak ada sedikit pun petunjuk dalam 20 menit materi Kiselyov itu bahwa ada pihak lain selain Badan Intelijen Ukraina yang terlibat dalam upaya pembunuhan tersebut. Beberapa hari yang lalu saya mengatakan, kamu tahu, saya pikir Emis punya jejak di seluruh peristiwa ini, dan saya akan jelaskan alasannya sebentar lagi. Tapi saya merasa seperti suara yang sendirian sampai pagi ini,
ketika saya menemukan dengan rasa terkejut dan bisa dibilang senang bahwa Channel 5 Rusia, saya kira itu stasiun berita yang berbasis di Petersburg, salah satu penyiar milik negara, memuat sebuah artikel daring berjudul Upaya Pembunuhan Terhadap Alekseyev. Apa yang kita ketahui tentang pelaku dan para pembantunya? Di balik upaya pembunuhan terhadap komandan militer Rusia ini mungkin ada pasukan khusus Barat. Sayangnya, artikel itu yang panjangnya sekitar 1,5 halaman sama sekali tidak mengembangkan subjudul tersebut. Tapi itulah yang saya pikirkan, dan saya akan jelaskan alasannya. Hampir bisa dipastikan bahwa jika kita melihat upaya pembunuhan yang satu ini, caranya berbeda dari 3 yang sebelumnya. Ini tidak dilakukan dari jarak jauh oleh seseorang di Kiev yang menekan tombol untuk meledakkan sebuah alat peledak, baik di atas skuter maupun di sekitar kompleks tempat tinggal seorang perwira militer yang sedang keluar dari apartemennya. Tidak. Ini adalah pembunuhan langsung. Jij staat storing tap mukth or zelfs de orang dengan stetan perdamswoor. Je naik ke lantai auto om op gedung itu, dimbak luitenant-generaal des boot deze keluar door apartemennya. Not the Fledgestein te Majesta, des dale jarak jauh di sini. Saya cenderung berpikir bahwa hal ini dapat ditelusuri kembali ke Kiev, terlepas dari apa yang dikatakan tersangka dalam interogasinya. Ini juga tampak lebih canggih. Pria ini berhasil pergi ke Dubai. Pertanyaannya adalah, itu sendiri tidak terlalu sulit. Ada penerbangan harian dari Moskow ke Dubai, tidak ada masalah untuk keluar dan sampai di sana. Pertanyaannya, apa yang akan dia lakukan setelah tiba di Dubai? Apakah dia berniat membunuh sisa tim negosiasi? Atau apakah dia berencana menjalani operasi plastik dan muncul dengan wajah serta paspor yang berbeda? Ini menjadi sangat rumit. Kemungkinan-kemungkinan ini menunjukkan operasi yang jauh lebih canggih daripada sekadar intelijen militer Ukraina kecil. Sekarang, siapa terlibat dalam semua ini? Siapa yang terlibat dalam upaya pembunuhan lainnya? Saya yakin itu adalah MI6. Mereka sangat ahli dalam urusan pembunuhan. Itu salah satu keahlian utama mereka. Mereka bahkan lebih ahli dalam operasi bendera palsu. Dan orang-orang yang mereka targetkan di Rusia, para komandan militer telah terlibat langsung dalam mengungkap trik kotor MI6 serta trik kotor CIA. Kembali ke korban pertama, Letnan Jenderal Kirillov yang dibunuh diledakkan pada Desember 2024. Kirillov dituduh dia yang bertanggung jawab berada di puncak staf gabungan pada level itu. Dia bertanggung jawab atas senjata radiologis, kimia, dan biologis, serta untuk mendeteksinya. Dia dituduh oleh pihak Ukraina telah menyediakan senjata kimia kepada pasukan Rusia di medan pertempuran di Donbas. Itu sangat tidak mungkin. Karena jika itu pernah terjadi, maka hal itu akan menjadi pelanggaran langsung terhadap hukum internasional. Dan pihak yang menang dalam suatu konflik tidak memiliki alasan apapun untuk menanggung celaan dunia hanya demi membunuh beberapa tentara lagi. Padahal ia sudah melakukannya dengan senjata yang sepenuhnya dapat diterima, normal, dan konvensional. Jadi tuduhan dari pihak Ukraina itu tidak masuk akal. Namun yang lebih penting yang saya maksud, ia mengungkapkan laboratorium biologis yang melakukan eksperimen ilegal telah sama sekali tidak bermoral terhadap warga Ukraina di Ukraina juga genetik agen kimia dan biologis, terutama yang ditujukan bangsa Slavia dan Rusia. Jadi, CIA pasti akan sangat senang jika bisa membalas dendam padanya. Tapi dia juga dituduh oleh pihak Inggris. Sebenarnya bukan dituduh tanpa alasan. Mereka tahu bahwa dialah orang yang membongkar operasi bendera palsu yang dipublikasikan oleh White Helmets di Suriah. White Helmets seharusnya adalah pihak yang baik, yang datang untuk menyelamatkan rakyat Suriah malang yang diserang oleh pemerintahnya sendiri dengan senjata kimia. Itulah cerita narasi yang keluar dari Washington dan London.
Nah, dia membongkar bahwa semua itu adalah penipuan, menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa itu direkayasa, dan bahwa orang-orang, anak-anak yang katanya terkena gas, sebenarnya tidak terkena gas sama sekali. Jadi, pihak Inggris punya alasan yang sangat kuat untuk tidak menyukai Tuan Kirillov. The Brits had a very good reason for not liking Mr. Kirillov. That they could have taken a hand in his murder. Well, Bahwa mereka mungkin terlibat dalam pembunuhannya. Ya, kenapa tidak? Dan hal yang sama berlaku untuk Tuan Alexeyev, Letnan Jenderal Alexeyev. Ia dituduh oleh pihak Inggris telah mengawasi agen saraf Novichok, serangan agen saraf mematikan terhadap keluarga Skripal, serta beberapa serangan kimia lainnya di wilayah Inggris. Ada kehebohan besar tentang hal itu di Inggris. Bisa dibayangkan, orang Rusia membunuh orang di tanah Inggris? Wah. Nah, mereka menyalahkannya, dan dengan begitu mereka alasan yang kuat secara internal. Jika tidak berdasarkan fakta, setidaknya berdasarkan propaganda untuk menyingkirkannya. Dan menurut saya, itulah yang terjadi pada Letnan Jenderal Alexeyev. Dan mungkin Tuan Zelensky pernah berkata jujur ketika kami, orang Ukraina, tidak melakukan. Was telling the truth when he said that we Ukrainians didn't do it. Namun, apa insentifnya untuk menyabotas negosiasi ketika prospeknya ke depan tampak begitu suram? Maksud saya tidak meragukan bahwa mereka akan melakukannya, karena Zelensky telah menyoroti banyak hal, berusaha berargumen menentang negosiasi. Ia telah menyinggung gejolak di Timur Tengah, dan saya pikir ia mencoba menggunakan tuduhan bahwa Rusia melanggar gencatan senjata energi sebagai cara untuk mengacaukan pembicaraan. Saya ditakia, teoris forward antara Rusia dan Ukraina melibatkan media juga. Napis mesur, cai interi tercapai, dumunela. What exactly is it that he wants to achieve with this? I've heard many times from different Europeans. Saya telah sering mendengar dari berbagai orang Eropa bahwa mereka ingin memperpanjang perang, atau setidaknya itu yang mereka isyaratkan. Misalnya, Kepala Intelijen Jerman mengatakan bahwa mereka perlu membuat Ukraina terus bertempur sampai Eropa siap. Perdana Menteri Denmark mengatakan hal serupa, bahwa lebih baik perang terus berlanjut daripada memiliki perdamaian yang buruk. Menteri Pertahanan Swedia juga membuat komentar serupa. White sep Iberg Malthayes and Sinks Mine Pier. Man Rusis toward the minutes frame wine, it's a moon mouthi pesat, dan kemiyun bisa digunakan oleh Laut Baltic. Used in the Baltic Sea, and only I think 2 days ago. Baru 2 hari yang lalu, saya rasa Wolfgang Ischinger, Kepala Konferensi Keamanan Munich, juga berkomentar bahwa ketika perang berakhir, hal itu akan membawa beberapa konsekuensi negatif bagi Jerman dan Eropa. Karena sekali lagi, Rusia tidak akan lagi disibukkan dengan Ukraina. Untuk bersikap adil, dia memang mengatakan bahwa dia tetap ingin perang itu berakhir. Tetapi, sejujurnya, hal itu bertentangan dengan seluruh argumennya. Maksud saya, Anda juga bisa menambahkan bahwa setelah perang usai, Amerika kemungkinan akan mengalihkan fokusnya dari Eropa. Jadi ada banyak argumen mengapa seseorang mungkin ingin perang terus berlanjut. Namun, mengingat arah perkembangan yang tidak menguntungkan bagi Eropa dan Ukraina, mengapa ada keinginan begitu besar untuk menggagalkan negosiasi? Well, they want to draw it out and Ya, mereka ingin memperpanjangnya. Sabotas total tidak mungkin. Aku tahu itu, tapi lalu kembali diuskan di mana mereka akan mengadakan putaran berikutnya. Jadi semuanya tertunda. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin lama Tuan Slavinsky tetap berkuasa. Jelas bahwa jika syarat-syarat perdamaian disepakati, gencatan senjata diumumkan, dan pihak Ukraina mundur sebagaimana diwajibkan dari wilayah manapun di Donbas yang mereka duduki sebagai langkah pertama sebelum gencatan senjata, maka mereka akan mengadakan pemilihan umum. Then they will hold elections. And there's no question where it will stand, particularly if the terms. Dan tidak diragukan lagi di mana posisi hal ini akan berdiri, terutama jika kesepakatan yang dibicarakan oleh Trump dan Rusia, terutama investasi besar-besaran di Ukraina dan upaya pembangunan kembali, menarik perhatian rakyat Ukraina. Hampir dapat dipastikan bahwa Tuan Zelensky dan semua orang di sekelilingnya akan tersingkir dari jabatan jika tidak dituntut atas kejahatan mereka dan pencurian dana yang berasal dari Amerika Serikat.
Jadi bagi mereka, mega agak tetes boven, perlihan cukup lama untuk tengkuf snurdu pinamen sebesar 5 miliar yang diberikan Eropa kepada mereka. Ke semua orang kesif menito verpertet har safely esinita. Itu like dorong alta. Flow. That is the incentive, I think, not sufficient incentive for Mr. Saya rasa itu sudah menjadi insentif yang cukup bagi Tuan Zelensky untuk bersikap seperti sekarang. Namun ada beberapa hal aneh yang terjadi. Kemarin, sejauh yang saya pahami, ketika menjadi jelas bahwa Uni Emirat Arab telah menyerahkan tersangka itu kembali ke Rusia, dia menjadi sangat marah. Dari yang saya dengar, dia berkata, tidak mungkin kami akan terus bernegosiasi di Abu Dhabi. Semua perundingan ini harus dipindahkan ke Miami, dan sebagainya. Ada sesuatu yang jelas dalam semua ini. Dia tahu sesuatu, mungkin terlebih pada UT diterima, kamera pada ITR Unipengin sebut kembali ke Rusia. Ada sesuatu cicit terjuti di senarnya yang memperturbi that dari tafwet, kita tidak terantu. Which we don't know yet, but I imagine we will know. I'm delighted as your recitation. Saya senang Anda menyebutkan berbagai otoritas yang bertanggung jawab di Barat, termasuk Glenn Dyson, yang dengan jelas menunjukkan betapa tidak menyenangkannya atau betapa bermasalahnya perdamaian saat ini, mengingat kebutuhan agar Rusia tetap sibuk dengan Ukraina setidaknya selama beberapa tahun lagi, sehingga Eropa dapat mempersiapkan diri secara militer tanpa Amerika Serikat. Ini sekali lagi merupakan suara tunggal di antara kami di media alternatif. Dan di sini hal itu dinyatakan secara terbuka, lugas, tanpa ada yang merasa heran bahwa sesuatu yang seburuk itu menjadi kebijakan para pemain besar di Barat. Jadi, ada banyak hal aneh yang sedang terjadi. Tidak semuanya terlihat jelas, dan saya bahkan tidak yakin hal-hal itu akan menjadi jelas dalam waktu dekat. Namun kita harus meraba-raba dan berusaha menemukan logika di balik semuanya, bahkan ketika tidak ada yang mengonfirmasi pembacaan kita terhadap logika tersebut. Saya juga di masa lalu pernah menyebut Yulia Tymoshenko karena dia adalah kandidat favorit Uni Eropa dan Amerika untuk jabatan Presiden Ukraina. Dan dia juga pernah menulis di Twitter sesuatu yang sejalan dengan itu, bahwa ketakutan terburuk kita telah terbukti, bahwa orang Eropa hanya memanfaatkan kita untuk membeli waktu bagi diri mereka sendiri. Jadi ada sesuatu yang sedang berkembang di sana, beberapa kekhawatiran, tapi malinward or niat di balik hal ini. Sekali lagi, saya harus menekankan apa pembunuhan terhadap Jenderal Alexeyev. Artinya, dia ditembak beberapa tapi selamat dan tampaknya sudah keluar dari kondisi kritis. Jadi sepertinya dia berhasil bertahan dari kejadian ini. Namun, apakah tujuannya kemudian untuk memprovokasi pembalasan dari Rusia juga? Jika demikian, apa yang ingin dicapai dengan hal ini? Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bersikap agresif? Atau bagaimana Anda menilai hal ini? Sebagai tambahan singkat, saya pikir ini menempatkan Moskow dalam posisi yang sangat sulit. Tetapi mereka juga tidak bisa tidak membalas dengan keras, karena tekanan internal untuk tidak terlihat lemah semakin meningkat, seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Nah, jika kamu bertanya kepada seorang Rusia yang patriotik, tidak harus seseorang dari lingkaran Putin, bahkan lebih mungkin seseorang yang mengkritik Tuan Putin karena dianggap terlalu lembek, dia akan mengatakan bahwa mereka ingin melihat London diratakan dengan tanah. Dia tidak akan ragu sedikit pun untuk mengatakan bahwa orang Inggris adalah musuh Rusia yang paling provokatif dan paling agresif, dengan tangan berlumuran darah para prajurit Rusia yang gugur. Jadi, dari sudut pandang itu, Kremlin sangat berhati-hati untuk tidak menyinggung soal kemungkinan keterlibatan pihak asing. Karena jika memang ada keterlibatan asing, siapa yang bisa jadi pelakunya? CIA atau MI6, atau terlalu banyak badan intelijen lainnya, ya, Mossad, mampu melakukan operasi semacam itu yang sangat provokatif. Entah itu pembunuhan atau pengaturan apa yang disebut serangan jaring laba-laba terhadap penangkal nuklir Rusia, menyerang pembom.
Tangan agen asing jelas terlihat di sana, dan Kremlin menghindari memberikan indikasi apapun bahwa mereka menyadarinya, agar tetap fokus pada penghancuran Ukraina, yang tidak akan membuat pun meneteskan air mata, ya, air mata buaya. Ya. Sedangkan jika Inggris diidentifikasi sebagai pihak di balik upaya pembunuhan itu, protokol internasional akan mengharuskan bernak terhadap Inggris. Dan Moskow tidak ingin melakukan itu. Satu perang dalam satu waktu sudah cukup. Moscow does not want to do that. One war at a time is enough. But I'm thinking back at this terrorist attack in Moscow. Tapi saya teringat kembali pada serangan teroris di Moskow yang menewaskan banyak orang itu. Ada juga beberapa dugaan, sekali lagi, tanpa bukti. Namun dugaan bahwa jika bukan hanya CIA, MI6 juga terlibat. Ketika berbicara tentang Inggris, mereka tampaknya juga memimpin dalam serangan terhadap jembatan Crimea. Dan seperti yang Anda katakan, ada serangan yang sangat dramatis terhadap pembom nuklir Rusia pada bulan Juni lalu. FSB juga menyatakan bahwa kemungkinan besar MI6 terlibat. Bagaimana Anda menjelaskan? Saya kira kehadiran Inggris yang begitu besar dalam hal ini, dan juga di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak secara langsung memengaruhi perang. Apakah ini upaya untuk menegaskan diri mereka sebagai kekuatan militer terkemuka di Eropa? Apakah ini untuk menjadi mitra junior Amerika? Atau apakah mereka benar-benar melihat Rusia sebagai ancaman abadi? I think it's never-ending envy. Saya pikir ini adalah rasa iri yang tak berkesudahan. Inggris kehilangan imperiumnya, Rusia tidak, dan mereka sangat menyadarinya. Saya percaya, bagi mereka memikirkan bahwa musuh mereka, sejak pertengahan abad ke-19, Perang Crimea, telah bertahan begitu baik secara teritorial, politik, dan ekonomi, merupakan hal yang memalukan. Sama halnya, saya rasa, hal itu juga menyakitkan bagi Jerman, ketika mereka membaca sejarah mereka sendiri, dan melihat bagaimana, menjelang Perang Dunia lah, para penasihat militer senior dan analis politik mereka memprediksi bahwa pada abad ke-21, Rusia akan melampaui Jerman. Menyakitkan bagi mereka menyadari bahwa bahkan pada tahun 1914, anggaran Rusia untuk pembangunan kapal dan konstruksi angkatan laut lebih besar daripada milik mereka sendiri. Jadi ada hal besar di sini. Ya, dalam kasus Jerman, mereka telah dikalahkan 2 kali. Of Germany, they've been rolled over twice. They're a little bit more cautious. Mereka sedikit lebih berhati-hati, meskipun rasa iri dan perasaan revansis mereka kadang-kadang muncul ke permukaan. Tapi orang Inggris, saya rasa mereka tidak memiliki batasan yang sama. Mereka merasa nyaman berada dekat dengan Amerika Serikat. Mereka masih secara keliru percaya bahwa AS akan berperang untuk menyelamatkan mereka jika mereka terjebak terlalu dalam. Saya rasa jika Anda bertanya kepada Tuan Iskinger, dia tidak memiliki ilusi semacam itu. Jadi orang Inggris dimanjakan oleh keyakinan mereka pada hubungan istimewa ini. Dan meskipun Tuan Trump bukan orang yang sangat dapat diandalkan, mereka semua tahu dia punya kelembutan hati. Setidaknya dari sisi keluarga ibunya yang berasal dari Skotlandia, meskipun dia kurang bersimpati terhadap sisi Jermannya. Ya, tidak. Dia tampaknya juga punya kelemahan terhadap keluarga kerajaan. Aku tidak yakin mana yang berasal dari narsisme dan mana yang bersifat strategis dalam hal menginginkan pengakuan. Tapi bagaimana menurutmu tentang pembalasan Rusia? Karena bisa dibilang mereka harus merespons dengan cara tertentu. Tapi sampai batas tertentu, kita sudah melihat pembalasan itu, bukan? Well, it goes on and it gets bigger and bigger. Nah, situasinya terus berlanjut dan semakin membesar, sementara kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri semakin menurun. Mereka sudah kehabisan persediaan sistem Patriot, meskipun sistem itu sangat baik. Tentu saja, sistem tersebut tidak banyak berguna melawan rudal hipersonik Rusia. Namun kerusakan yang terjadi sungguh luar biasa. Saya kira lebih dari 70% kapasitas pembangkit listrik telah hancur. Kapasitas pembangkit yang tersisa tidak mudah dihancurkan karena tersebar, yaitu energi terbarukan. Ukraina memang memiliki sejumlah tenaga hijau, dan karena berbentuk unit-unit kecil, hampir mustahil untuk dihancurkan.
Yang bisa dilakukan hanyalah mengganggu sistem distribusinya, tetapi bukan panel surya di atap rumah warga. Tidak banyak yang bisa dilakukan terhadap hal itu. Solar cells. You can't do much about that. So, but they have done as much as they can, and there's still more. They're destroying. Tapi mereka sudah melakukan sebanyak yang mereka bisa, dan masih ada lagi. Mereka sedang menghancurkan sistem perkeretaapian, omong-omong, secara sadar. Mereka menelusuri kembali catatan militer dan melihat apa yang dilakukan pada abad ke-19. Dan ya, kamu tahu, ternyata menghancurkan seluruh jaringan kereta api adalah cara yang baik untuk menuntaskan musuh. Jadi itulah arah terbaru dari serangan bom, rudal, dan drone mereka. Tidak akan banyak yang tersisa dari Ukraina jika perang ini tidak segera berakhir. Tapi saya pikir arahnya ke sana. Berita pada hari Minggu membahas dan mewawancarai orang-orang yang sedang mendekati Kramatorsk dan Slovyansk. Itu adalah dua kota kecil terakhir yang berfungsi sebagai titik pertahanan bagi sisa-sisa tentara Ukraina di garis depan. Dan sekarang mereka sedang dikepung dan menjadi sasaran serangan artileri serta drone. Jadi saya pikir ini tidak akan memakan waktu berbulan-bulan, karena kota-kota itu relatif kecil. Ketika kota-kota itu direbut dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, akan ada dorongan yang jelas menuju Dnipro. Mereka yang mengatakan ini adalah kebuntuan karena Rusia membutuhkan 3,5 tahun untuk bergerak dari 19% wilayah Ukraina yang mereka duduki menjadi 20%. Ya, itu akan meningkat menjadi entahlah 25%, 28%, berapapun yang mereka kuasai ketika mencapai Dnipro hampir seketika. Dan kemudian satu-satunya hal yang tersisa untuk dinegosiasikan dengan pemerintahan Tuan Zelensky, jika masih bertahan, adalah paison udis pada Odessa dan Kharkiv. Impakam perbudistek tanya juga. Will the Russians take those as well? But we're close to endgame. We're very close to endgame. Tapi kita sudah mendekati tahap akhir. Kita sangat dekat dengan tahap akhir. Yang sebagian menjelaskan histeria Tuan Zelensky dan sebagian lagi menjelaskan histeria Tuan Lavrov. Yang tidak berada di sana untuk menjadi pihak dalam penyelesaian formal perang tersebut. Saya ingin meluangkan beberapa menit untuk meninjau isu itu, karena begitu banyak rekan saya, dan bukan hanya rekan saya, tetapi juga para analis dan pemikir independen, memiliki penghargaan yang sangat tinggi terhadap Tuan Lavrov. Saya bukan salah satu dari mereka, karena alasan-alasan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepribadiannya, pengetahuannya, atau ketajaman pikirannya. Saya mengakui semua itu. Namun saya memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk mengatakan bahwa sudah saatnya ia pergi. Dan ia tidak akan disingkirkan oleh saya. Ia sedang disingkirkan oleh Tuan Putin. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Kecuali dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Dia dengan panik mencari mikrofon untuk berbicara tentang apakah orang Amerika mampu menyelesaikan perjanjian, dogovory pasobne, hal-hal yang sudah tidak dia ketahui lagi, karena dia sudah tidak tahu situasinya. Tapi itulah keadaan khususnya. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang masalah struktural. Saya punya sedikit pengalaman dengan para duta besar Rusia, beberapa menyenangkan, beberapa kurang menyenangkan. Ada yang berkepribadian luar biasa, ada juga yang tidak berarti. Saya tidak akan menyebut di mana yang tidak berarti itu. Saya ingin mengatakan bahwa kesan umum saya adalah para diplomat yang saya temui sangat berpendidikan, sangat termotivasi, dan profesional yang sangat baik. Dan pada tahun 1990-an, mereka yang saya temui di sini, khususnya di Brussel, memiliki banyak kekuasaan. Mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka memiliki banyak kekuasaan independen untuk mempermudah kehidupan bagi para sahabat. Saya tidak bermaksud sahabat pribadi. Yang saya maksud sahabat bangsa, mitra bisnis negara, dan sebagainya. Di bawah masa konsentrasi kekuasaan vertikal yang diberlakukan oleh Tuan Putin di tingkat federal dalam Kementerian Luar Negeri, sistem itu telah diterapkan, dan diterapkan dengan cara yang merusak. Para duta besar Rusia saat ini benar-benar dibungkam. Mereka tidak dapat mengatakan apapun yang tidak ditulis terlebih dahulu dari Moskow. Penilaian pribadi mereka sama sekali tidak diperhitungkan.
counts for nothing. That is a disservice to a major. Itu merupakan tindakan yang merugikan terhadap salah satu aset utama yang dimiliki negara ini, yaitu salah satu lembaga diplomatik terbaik di dunia. Dan fakta bahwa Tuan Lavrov telah membungkam orang-orang di sekitarnya dan di bawahnya bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi, saya pikir jika ia mundur, tergantung siapa penggantinya, ada kemungkinan para duta besar akan kembali menjadi duta besar, bukan sekadar pegawai administrasi seperti sekarang. Dan mereka memang berada dalam posisi yang sangat sulit, terutama mereka yang bertugas di Eropa Barat. Mereka ditolak secara sosial. Duta besar selalu memiliki fungsi intelijen. Mereka seharusnya bergaul di masyarakat, terutama di kalangan atas, meskipun tidak terbatas di sana. Universitas, masyarakat, mereka seharusnya hadir di mana-mana. Dan duta besar yang baru saja meninggalkan posnya musim panas lalu, Duta Besar Cherkovian, pada masa-masa awalnya sebagai duta besar di sini, sebelum operasi militer khusus, sangat aktif kemana-mana. Ia bertemu dengan banyak orang, dan saya yakin ia merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi Moskow tentang suasana hati dan siapa-siapa saja yang berpengaruh di Belgia. Sekarang ia sudah pergi. Kini ia adalah partner versi Tinder Sporistin, sehingga mereka umumnya mengalami kesulitan. Namun kemudian, diperalihkan oleh pemerintahan mereka sendiri, dan killing ke Westers Nista, menurut saya mereka cukup menyedihkan. I think makes their life quite depressing. Mari kita ajukan satu pertanyaan terakhir, lalu tentang apakah kita sedang menuju kesalahan perhitungan besar terkait upaya pembunuhan terhadap Jenderal Alekseyev. Saya sangat setuju dengan apa yang Anda katakan. Seluruh argumen bahwa kemajuan Rusia lambat, mandek, bahwa mereka akan butuh 100 tahun lagi untuk mencapai Dnieper, apapun yang dikatakan berita utama saat ini, itu sangat tidak jujur. Karena memang mereka butuh 3,5 tahun untuk mencapai posisi mereka sekarang. Namun demikian, selama 3,5 tahun perang yang menguras tenaga itu, mereka pada dasarnya telah menghabiskan kekuatan pasukan yang sangat besar. Tenaga manusianya hilang. Semua persediaan senjata di seluruh barat, mulai dari pertahanan udara hingga peluru artileri, telah menipis. Dan juga, yang sangat penting, garis-garis pertahanan yang dibangun selama bertahun-tahun sejak 2014 kini, insemarkt Bresa, bermalit touring thing Rusia. Now most of it behind the Russians. And so all of this suggests that Jadi semua ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa kemajuan ini akan berjalan stabil. Keadaannya sama seperti sebelumnya. Ada pula yang melihat indikator lain, baik itu ekonomi, yang kini juga banyak dibahas oleh media Ukraina, yang berada di ambang kehancuran. Kita melihat infrastruktur yang semakin melemah, bukan hanya pelabuhan dan jembatan serta hal-hal semacam itu, tetapi kini juga jaringan listrik, gangguan pada jalur kereta api. Kita juga bisa melihat stabilitas politik. Jadi secara keseluruhan, jelas ada alasan untuk cukup pesimistis terhadap kemampuan Ukraina untuk melanjutkan perjuangan ini. Namun, saya kira adil untuk mengatakan bahwa kita sedang mendekati tahap akhir dari perang ini. It's fair then to say that we're reaching the end game of the war, but as this is happening, namun, seiring hal ini terjadi, saya rasa juga jelas dari tanggapannya, omong-omong, bahwa keinginan AS untuk mengakhiri perang ini, keputusasaan seperti yang Anda sebutkan, tercermin dalam kenyataan ini. Keputusasaan pihak Eropa untuk menemukan cara meningkatkan eskalasi dan menarik keterlibatan Amerika juga merupakan indikator yang baik. Namun, kekhawatiran saya adalah bahwa semua orang mengatakan Rusia harus sedikit lebih berani. Nah, itulah yang mereka katakan di Rusia, bahwa Putin terlalu menahan diri. Namun, memang benar juga bahwa pada akhir perang-perang seperti ini, pihak yang menang, dalam hal ini Rusia, cenderung menjadi sedikit lebih berani ketika mereka melangkah maju, ketika mereka menang, terutama saat tentara Ukraina mulai runtuh. Cukup dapat diprediksi bahwa mereka akan melakukan lebih banyak hal untuk memulihkan daya tangkal mereka terhadap barat politik. Political West. So
Jadi tampaknya orang-orang Rusia juga bisa, saya rasa, bertindak terlalu jauh. Ya, itu tergantung apa yang dimaksud dengan terlalu jauh. Tapi setidaknya mereka sedang meningkatkan ketegangan terhadap Barat dibandingkan dengan posisi kita saat ini. Jadi maksud saya, jika Anda adalah penasihat bagi Moskow, apakah Anda akan bertanya mengapa mereka masih mengizinkan drone NATO terbang melintasi Laut Hitam dan memilih target di dalam Rusia, yang kemudian diserang berdasarkan keputusan yang dibuat oleh perencana militer Amerika, menggunakan senjata Amerika yang ditembakkan oleh pilot Amerika. Pada titik tertentu, Rusia akan mengambil sikap yang jauh lebih berani daripada yang mereka tunjukkan hari ini, terutama ketika tentara Ukraina sedang, dilenyapkan. Jadi, tampaknya pada titik ini, ketika Rusia siap untuk meningkatkan eskalasi, Eropa juga semakin siap untuk meningkatkan eskalasi. Dan Zelensky, seperti yang kita tahu, memiliki segalanya untuk dipertaruhkan. Kita mungkin sedang menuju ke situasi yang sangat berbahaya dan kacau, kemungkinan terjadinya perang langsung. Maksud saya, cara orang Eropa berbicara tentang perang nuklir sekarang, seolah-olah itu bukan masalah besar. Sesuatu yang Dwi Amitis the live, it's the road to Fukuta. Ramlet akhirnya boring main-mainot. Itulah yang ingin coba. Mindful is a small happer of mighty thity. Do you see this as a possibility? It's not you and I who are the only ones who see it that way. Bukan hanya kamu dan aku yang melihatnya seperti itu. Ada orang Rusia yang bahkan muncul di program Solovyov yang juga melihatnya seperti itu. Dan meskipun nama Panglima tertinggi tidak pernah disebutkan, tentu saja dialah yang sedang dibicarakan. Kontradiksi dalam kebijakan ekonomi sangat mencolok dan diserang di acara itu setiap minggu oleh Wakil Ketua Duma, Babakov, yang merupakan seorang independen berhaluan tengah kiri, tidak terikat pada partai manapun. Desekuptekat dengan Trimoronov dari partai Just Russia. Ada rekakan ekonomi, dighakan suriko terus diserang, nyair persutret langsung terhadap presiden. Which is an indirect attack on the president. The military issues that you're raising and the isu-isu militer yang Anda angkat, serta bahaya yang disalahpahami oleh Barat, yang mengarah pada perang yang justru sedang berusaha dihindari Rusia dengan pendekatan pelan-pelan, juga muncul di acara bincang-bincang ini dari orang-orang yang bertanggung jawab, bahkan dengan enggan oleh seseorang seperti Jenderal Brzezinski, yang dikenal sangat berhati-hati. Namun ketika ia didesak oleh seseorang seperti Solovyov, nah, bukan seharusnya kita? Ia mengakui dengan cara yang agak malu. Ya, tentu saja. Karena ia tidak berada dalam posisi untuk mengkritik Panglima tertinggi. Tetapi yang sedang terjadi ini bersifat kontradiktif dan tidak bisa dimaafkan. Terus terang saja. Seperti yang Anda sebutkan, hal ini disorot di televisi Rusia oleh mereka yang memperhatikan dengan saksama. Hanya saja tanpa menyebut nama. Well, ya, ini hanya menimbulkan pertanyaan apakah Rusia meningkatkan eskalasi terlalu sedikit atau terlalu banyak. Sangat sulit, saya kira, untuk menavigasi tahap-tahap akhir perang ini. Hal yang sama tentu berlaku bagi pihak Eropa, Amerika, dan Ukraina. Ini adalah permainan yang sangat rumit yang mereka mainkan, di mana biayanya bisa sangat tinggi jika kita membuat kesalahan. Dan sebenarnya, hal ini bisa memicu sesuatu yang jauh lebih besar, di luar kendali siapapun atas eskalasi. Saya selalu menekankan bahwa ilusi tentang kendali atas eskalasi inilah yang pada akhirnya akan menjadi sumber perang besar jika kita menempuh jalan itu. Anggapan bahwa kita bisa katakanlah sedikit meningkatkan eskalasi, melakukan serangan kecil, membunuh beberapa orang, membunuh beberapa politisi atau jenderal. Lalu jika Rusia merespons terlalu keras, kita bisa menurunkan ketegangan. Ninggameran, itu tamavik nal dimik kursulit, sepir ditakrim stamana. I think this is the main threat. well, the issue is relations with Donald Trump. Masalahnya adalah hubungan dengan Donald Trump. Salah satu rekan saya sudah lama mengatakan bahwa menjaga hubungan baik dengan Donald Trump merupakan prioritas tertinggi Presiden Putin. Dan saya pikir dia benar. Apakah ini taruhan yang baik atau buruk? Kita akan segera mengetahuinya. Tuan Lavrov dalam pidato perpisahannya bisa dibilang mengatakan bahwa Trump tidak dapat diandalkan
yang jelas bertentangan dengan apa yang dipikirkan atasannya. Kitsakan words of Howard. With what his boss is thinking. We'll see who's right. Well, as always, thank you for Baik, sharing your seperti insights. biasa, terima kasih berbagi pandangan Anda. Saya sudah mengikuti komentar A di banyak jaringan TV India yang berbeda dan sangat menarik untuk disimak. Bagi siapapun mendengarkan, saya sarankan mereka melihat Substack Anda. Setidaknya ia yang lakukan. Jadi terima kasih banyak. Baik, Casey, Dubang, Ayah. Well, thanks for having me.